Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yuni Sarasida Butar, biasa disapa dengan Yuni. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan. Selamat menyaksikan. Video kali ini adalah kesiagaan darurat pemberantasan zoonosis dan partisipasi masyarakat. Nah, topik ini akan saya bahas dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dibuat. Langsung saja ya. Apa itu kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat tersebut? Kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan, dalam hal ini zoonosis. Kita tahu zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Nah, pedoman kesiagaan darurat disusun dan ditetapkan oleh menteri. Penyusunan dilakukan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Nah, kedua, istilah ini biasa digunakan pada pedoman kesiagaan darurat. Nah, pedoman yang ditetapkan, disosialisasikan, dan disimulasikan oleh menteri kepada pemangku kepentingan antara lain otoritas veteriner, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Nah, istilah disosialisasikan dapat diartikan yaitu menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadinya wabah. Sedangkan disimulasikan artinya menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Pengevaluasian terhadap pedoman kesiagaan darurat dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat tersebut. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja. Keempat, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Nah, pertanyaan kelima, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner tersebut? Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner tersebut? Dan apa syarat serta wewenang seorang otoritas veteriner? Nah, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner yang biasa disingkat dengan OTOVET. Itu ada di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Nah, otoritas veteriner terdiri dari OTOVET nasional, OTOVET kementerian, OTOVET provinsi, dan OTOVET kabupaten atau kota. Adapun syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan dokter hewan berwenang. Ini ditetapkan oleh menteri untuk OTOVET nasional dan kementerian, kemudian oleh gubernur untuk OTOVET provinsi, dan oleh bupati atau wali kota untuk OTOVET kabupaten atau kota. Nah, yang kedua, syarat kedua, menduduki jabatan yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Nah, otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Dalam pengambilan keputusan tertinggi, otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
Secara umum, wewenang Otoritas Veteriner Nasional dan Kementerian dalam hal penanggulangan penyakit zoonosis adalah memberikan rekomendasi status bebas penyakit, penetapan dan pencabutan penetapan wabah hewan menular tertentu untuk seluruh wilayah NKRI, serta penetapan status darurat veteriner di tingkat nasional kepada Menteri. Sedangkan otoritas veteriner provinsi, kabupaten atau kota memiliki wewenang dalam lingkup yang lebih sempit pada wilayah tugasnya, yaitu menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan, menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah, memberikan rekomendasi penetapan dan pencabutan status wabah, serta penutupan dan penutupan daerah akibat wabah yang berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayahnya. Biasanya provinsi bagi otovet provinsi dan kabupaten untuk otovet kabupaten kota. Kemudian, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Nah, wabah zoonosis yang bersumber pada hewan akuatik yang dimaksud di sini seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Penanggulangannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian, wabah zoonosis yang bersumber pada satwa liar, penanggulangannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Kemudian, wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus, contohnya hewan yang telah dilatih secara khusus untuk tugas dan fungsi tertentu, contohnya pada TNI, Polri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Penanggulangannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Nah, di sini setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner dan atau otoritas kesehatan setempat. Intinya kita tuh harus melaporkan supaya tidak terjadi wabah yang semakin meluas. Bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis yang dilakukan dengan membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis oleh pemerintah. Dan video dari saya semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Dah.